Shalom. Belum semua shalom. Haleluya. Jujur saudara, setiap kali saya mau menyampaikan sesuatu, Tuhan itu selalu ajar. Dan apa yang Tuhan ajar ini yang saya sampaikan saudara. Kemarin itu sekitar jam 3 sore, saudara yang kasih Tuhan, ketua pemuda telepon saya dan bilang, "Om, kami siap meluncur. Dari pagi saya sudah tanya mau berangkat jam berapa, supaya saya paling enggak juga ikut support saudara. Belum tahu, harusnya udah kumpul tapi belum kumpul juga saudara kasih Tuhan. Saya bilang ya udah saya nggak ikut ya karena saya ada urusan ke Cirebon. Saudara jam 3 itu baru ditelepon dan saya baru datang, dia bilang, "Om, kami siap berangkat." Aduh saudara kasih Tuhan, saya udah bilang berangkat aja sendiri, bagi 3 tim mencar, lalu kemudian mulai distribusikan karena Bapak Ibu anak-anak muda kemarin mereka bagi beberapa paket sembako juga untuk tukang beca. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa apresiasi kita untuk mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya bilang aduh yaudah berangkat aja saudara. Tapi kok kayaknya hati saya bilang begini, ayo kamu mau khotbah dikasihi untuk mengasihi saudara kasih Tuhan. Roh Kudus tuh ingatin, ayo jangan cuma ngomong. Saya bilang capek, salah siapa? Saya ini udah prepare dari mulai pagi, udah siap. Kalau mau jalan ayo siap lah, sekarang udah pegel, udah capek. Saya nggak terlalu kuat seperti dulu. Saudara yang kasih Tuhan udah kerasa umur 45 mau 46 ini kerasa banget saudara yang kasih Tuhan perubahan yang terjadi. Saya bilang capek loh Tuhan, udah mereka jalan, bisa lah mereka bisa. Ayo kamu mau khotbah dikasihi untuk mengasihi katanya saudara. Dan saya bilang sama ketua pemuda, yaudah tunggu 10 menit lagi. Saya tiba di gereja bawa mobil Afifi. Dan saudara akhirnya saya ada di tempat ini dan kami bersama kurang lebih ada 7 atau 8 orang sama-sama berangkat. Pencar tim masuk ke pasar, 1 tim dan saya bersama mobil dan beberapa orang keliling ke jalan besar. Dan puji Tuhan ada 40 paket sembako yang dibagikan. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur saya bisa menang dan saya percaya saudara juga harus menang. Katakan amin. Saudara, karena begini, hari-hari ini kasih itu mulai pudar, kasih itu mulai berubah. Orang cuman bilang saya mengasihi tapi gak pernah melakukan kasih itu. Dan saudara, orang ketika belajar, ketika bicara soal kasih, oh artinya kita juga harus sabar, kita gak bisa marah-marah, kita harus mentolerir setiap kesalahan. Bukan itu, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana Allah mengasihi. Dan saudara harus tahu bahwa perubahan terjadi hari-hari ini di atas dunia ini. Saudara harus sadar, saudara harus melihat dirimu. Apakah juga kita berubah hari-hari ini? Saudara di tengah tekanan ekonomi, bagaimana ekonomi yang lesu karena pandemi COVID yang mewabah di bangsa kita, khususnya tahun-tahun kemarin dan tahun ini, di awal tahun ini, pertengahan tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, menghantam banyak sektor perekonomian dan kita mengalami penurunan dalam omset. Itu menjadi beban saudara, dan sadar gak sadar mungkin kita menjadi pribadi yang lebih temperamen. Kecolek sedikit aja, sendal melayang gitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena perubahan terjadi. Karena uang kita jadi lebih stres. Kita lebih cepat menjadi orang yang gampang mungkin putus asa. Dan ini perubahan yang terjadi. Saudara harus hati-hati. Kita harus melihat perubahan-perubahan ini dan kita harus singkapi dengan cermat dan bijak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya melihat perubahan yang pertama, dulu orang kenal dengan Om Steve, kenal dengan Raliman. Nah sekarang berubah, muncul yang baru, Rikon katanya saudara kasih Tuhan. Ini Rikon lagi banyak dibicarakan orang-orang saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena lagi mewabah itu virus corona jenis baru di Afrika Selatan saudara kasih Tuhan. Tahu Rikon? Saudara kasih Tuhan tanya, tahu nggak Rikon? Udah kenal belum sama Rikon?
Saudara yang kasih Tuhan berubah Pak. Aduh ampun nih gara-gara Omikron saudara yang kasih Tuhan. Susah pergi ke luar negeri. Yang dari luar juga masih diblok, masih ditahan, beberapa negara ditambah. Gak boleh masuk ke Indonesia. Gara-gara siapa? Gara-gara si Omikron saudara yang kasih Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu saudara yang kasih Tuhan pulang ke rumah. Pulang kerja biasanya kalau pulang tuh shalom gitu saudara kasih Tuhan. Anak saya si Karis datengin saya bilang shalom Karis, dia bilang salam dari Binjai katanya saudara. Lalu dia pukul-pukul itu perut saya kayak batang pisang saudara kasih Tuhan. Salam kok jawabnya salam dari Binjai saudara, gara-gara TikTok saudara kasih Tuhan. Aduh ada-ada aja saya bilang ini zaman udah berubah kah? Shalom diganti salam dari Binjai. Saya berharap bapak-bapak ketika mendengar salam jangan bilang salam dari Binjai ya saudara kasih Tuhan. Itu biarin aja anak saya saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, saya melihat juga perubahan yang terjadi yang perlu kita waspadai. Saya melihat anak-anak muda itu senang nonton saudara TikTok gitu saudara kasih. Atau ibu-ibu juga senang nonton TikTok. Saya melihat ada beberapa ibu yang suka kirim-kirim lagu, kirim-kirim joget-joget. Itu juga dari TikTok ternyata saudara kasih Tuhan. Di bawah, di paling terakhir tuh muncul saudara kata apa? TikTok gitu saudara. Orang lain mah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Angkat tangannya gimana saudara? Yang jadi sama dengan manusia. Coba yuk angkat tangan. Dia Yesus. Asik. Saya lagi ngecek nih, mana yang berubah dari yang kata saudara. Nah, kan kita dari dulu begini saudara, sekarang berubah Pak. Ada gerakan baru. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Itu gerakan apa anak muda? Anak muda gerakan apa? Anak muda kagak tahu, yang tua gerakan apa saudara kasih Tuhan? Apa Bu? Kagak tahu ya. Kalah nih sama anak saya nih saudara. Itu pargoy Pak gerakannya. Saudara kasih Tuhan, aduh ampun. Saya bilang ada begitu banyak hal yang berubah. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kita juga hari-hari ini terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Sehingga gak ada interaksi dengan yang lain. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, ada waktu kamu boleh main game handphone, nonton di handphone, tapi ada waktu untuk istirahat. Saudara, saya bilang ke mereka, kenapa? Karena kita harus belajar Pak. Ini dunianya udah beda, zamannya berubah. Dan saya mau bilang, walaupun zaman ini berubah, walaupun ada banyak hal yang berubah, tapi kasih kita kepada Allah dan kasih kita sesama tidak boleh berubah. Katakan amin. Saudara kasih tepuk tangan dulu lah buat Tuhan Yesus. Kita akan lihat sama-sama. Ingat saudara, zaman boleh berubah. Keuangan kita bisa berubah. Tapi kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama jangan pernah berubah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 18. Yuk baca sama-sama. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama. Boleh bangkit berdiri bersama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini perkataan yang Yesus sendiri katakan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab aplikasi di handphone saudara, ini tulisannya warnanya merah. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Dan saudara betul-betul harus perhatikan hari-hari ini. Tuhan katakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini dikatakan, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Katakan amin.
Lebih jelas Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, saudara, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi dengan kata lain Tuhan mau bilang begini, kasih adalah perbuatan, bukan perkataan. Katakan amin. Ayo baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kasih adalah perbuatan, bukan perkataan. Saudara yang kasih Tuhan, ini loh yang Tuhan ajar dalam hidup kita semua hari ini. Sebab Tuhan menghendaki setiap kita mengasihi. Dan itu bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang bisa berkata, perhatikan, setiap orang bisa berkata, saya mengasihi Tuhan. Setiap orang bisa berkata, saya mengasihi papa mama, saya mengasihi anak-anak saya, mengasihi mantu saya, mengasihi cucu saya. Saya juga bisa mengasihi musuh saya. Melalui perkataanmu dan perkataanku, kita dengan mudah berkata seperti itu. Tapi saudara jujur, untuk bisa berkata lewat perbuatan kita, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi papa mama, walaupun papa mama tidak memperhatikan, tidak sayang, membedakan kasihnya kepada saya. Saudara, itu bukan perkara yang mudah. Saya mengasihi mantu saya yang males. Aduh ampun Pak Pendeta, itu daster gak pernah salin-salin seminggu. Aduh bau. Saudara, saudara kasih Tuhan, untuk ngomong gampang, tapi melakukan kasih lewat perbuatan itu gak mudah. Atau mungkin mantu yang kecewa sama mertua, saudara yang kasih Tuhan, aduh mertua saya cerewet Tuhan. Untuk mengasihi lewat perbuatan susah, untuk hormat secara sungguh-sungguh susah. Hah, cepet mati aja mertua begini. Aduh saudara, Pak, Bu, perbuatan yang kita berikan karena kasih kita kepada orang-orang sulit dalam hidup kita, itu bukan perkara yang mudah. Sebab apa? Sebab seringkali jujur, kita mengasihi karena orang lain mengasihi kita. Kita baik karena orang itu baik kepada kita. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara, ada sebuah standar kasih yang Tuhan mau kita pakai hari ini, sehingga setiap kita sama-sama mengasihi dengan kasih yang sejati. Saya belajar dan diberkati dengan apa yang saudara akan dengar hari ini dan saya dengar hari ini. Yang pertama, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita belajar, Tuhan saya mengasihi, Tuhan katakan, aku mengasihi kamu lebih dulu. Katakan amin. Waktu saudara dan saya berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan katakan, aku mengasihi kamu lebih dulu. Saudara, ini sebuah keteladanan. Ini adalah hal yang luar biasa yang kita harus paham. Kita harus kenal bahwa engkau dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang mungkin di luar sana yang berkata, saya gak bisa mengasihi dia karena dia gak mengasihi saya. Saya gak bisa berbuat baik kepada dia karena dia gak pernah berbuat baik kepada saya. Saudara, sehingga kekosongan yang dalam hati kita untuk bisa mengasihi. Beberapa waktu yang lalu, saudara, dalam sebuah acara kebaktian khusus kebangunan rohani anak-anak muda saya pernah melayani, saudara. Ketika bicara soal hati Bapa untuk mengasihi, susah. Mereka histeris nangis, nggak bisa. Dalam acara retreat kita anak-anak muda juga, saudara yang kasih Tuhan, aduh kalau udah ngomong kasih Bapa susah, nggak bisa. Saya nggak ngerti itu bapaknya kayak apa di rumah gitu, saudara kasih Tuhan. Mungkin taunya bapaknya marah-marah, tampar, sabet, pakai ikat pinggang, ceprat. Saya nggak ngerti deh saudara. Tapi ada banyak anak-anak yang luka sama Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengasihi Papa yang kayak gitu gak bisa, susah. Saya bilang, rasain dulu kasih Tuhan. Tuhan jamah hidupmu. Kenapa saudara? Saya yakin perubahan seseorang itu terjadi ketika kasih Tuhan melawat hidupnya. Katakan amin.
Begitu juga dengan saudara. Engkau dikasihi Tuhan dan saya percaya kasih Tuhan dalam hidup kita itu akan menjadi teladan kuat dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena kasih Tuhan Yesus bukan hanya saja teladan, tapi Tuhan Yesus sebagai sumber kasih dalam hidup kita. Dia isi hidup kita dengan kasih yang berlimpah. Saudara harus ingat bahwa Tuhan itu memberi sebuah takaran dalam hidup kita. Dipadat-padat, digoncang, tumpah keluar, diberikan lagi. Dan itu gak hanya bicara soal berkat, Pak. Itu juga bicara soal kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakan amin. Saudara lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalau kasihnya besar, gak akan dikasih cerit. Gak akan, saudara. Kalau kasihnya besar, dikasih yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Lah bapak-bapak di sini aja yang sukses, yang usahanya berhasil, omset banyak. Apakah pernah ngasih anak-anak? Kamu ya ngasih nih bekas Honda Grand tahun 91 aja nih harganya sekian, dah ya cukup. Kagak Pak. Saya ingat waktu saya SMA, papa, mama dalam kondisi keuangan yang sudah mulai stabil, tapi juga belum berlimpah. Mereka mengusahakan motor buat saya, saudara. Karena kelas 3 SMA itu udah mulai banyak kegiatan, khususnya bimbel, bimbingan belajar. Saudara, Papa itu kasih yang terbaik. Pada zaman itu saudara, Honda Grand itu termasuk motor yang udah lumayan. Saya gak dikasih Honda Astrea 700 dengan 70 cc yang ketek-ketek. Kalau saya geber itu knalpot copot, saudara kasih Tuhan. Jangan-jangan spakbor juga lepas gitu saudara. Ketek-ketek enggak, saudara dikasih Grand 100 cc saudara. Cuman kayak saya bandel 100 cc jadi 130 cc saudara kasih Tuhan. Dibobok mesinnya gitu saudara. Pak Bu yang kasih Tuhan. Saya melihat orang tua itu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau bapak-bapak diberkati, saya melihat anak-anaknya juga ngalami anugerah Tuhan besar atas mereka. Anaknya satu kali bilang, Pak, perlu laptop. Sana beli laptop. Dikasih, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena Bapak hidup dalam kasih yang besar. Hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kasih yang besar. Maka kasihnya itu dilimpahkan, dicurahkan besar atas kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dikasih buat saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang merasakan kasih Tuhan bisa lambaikan tangan kita. Saudara yang melambaikan tangan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Dan saudara harus ingat, ini adalah wujud keteladanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan dia juga adalah sumber kasih yang kita miliki. 1 Yohanes 4 ayat 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Baca kembali sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, yes, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow, saudara lihat, jelas kembali. Katakan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ayo saling mengasihi. Sebab, jelas Alkitab katakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara, jadi kasih yang kita lakukan karena Allah memberikannya dalam hidup kita. Dan saya percaya semua orang dimampukan Tuhan untuk mengasihi. Dan saya percaya setiap orang dimampukan Tuhan untuk membagikan kasih. Nah saudara kasih Tuhan, buka slide berikutnya. Kemarin seluruh dunia merayakan hari Natal.
hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah ibadah Natal secara khusus tanggal 19 Desember kemarin. Bapak Ibu tahukah? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Dan saudara harus tahu begini, bahwa karya keselamatan Allah itu bukan hasil pemikiran yang tiba-tiba, tapi sebuah rencana yang besar, proyek Allah yang besar. Dan itu terjadi ketika Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia. Manusia mulai hilang hubungan, putus hubungan dengan Allah. Allah harus mengusir mereka dari Taman Eden. Kenapa? Bahaya, danger. Saya pernah sampaikan ini. Di Taman Eden itu ada satu pohon lagi yang mereka gak boleh makan, yaitu pohon kehidupan. Sehingga Tuhan terpaksa harus usir mereka dari Taman Eden. Dan Tuhan mulai menutup taman itu. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang tahu sekarang di mana letak keberadaan Taman Eden. Saudara, kenapa? Karena Tuhan mau mereka ketika jatuh dalam dosa, dosa mereka tidak selama-lamanya. Mereka tidak mengalami umur yang selama-lamanya dalam keberadaan mereka berdosa. Dan sejak saat itulah saya yakin, sejak Adam dan Hawa, bagaimana mereka jatuh dalam dosa, Allah merancangkan keselamatan yang besar kepada manusia. Sampai akhirnya Yesus lahir. Saudara, saya pernah bertanya sama Tuhan, saya pikir, Tuhan kenapa? Kalau rencanamu udah jauh-jauh hari, kenapa gak Allah desain? Bukankah Allah detail? Nanti lahirnya di hotel bintang 6-nya. Bintang 6 saudara kasih Tuhan. Nanti lahirnya ditolong oleh dokter yang terbagus di dunia ini. Dijaga ketat oleh pasukan pengawal presiden atau pengawal raja yang dilatih khusus gitu saudara. Bisa menyelam di dalam air 1 jam tanpa bernafas mungkin gitu saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hebat pilihan. Dijaga ketat. Kenapa? Oh, ini lebih dari raja. Ini lebih dari presiden. Ini sang juru selamat. Tapi saudara enggak. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Israel, saudara bisa bareng ajak-ajak kami hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan. Itu sebuah goa, Pak. Itu sebuah goa. Dan mereka memang gak bikin kandang-kandang dari kayu atau triplek, saudara kasih Tuhan. Mereka bikin goa itu menjadi kandang mereka, tempat mereka, saudara kasih Tuhan. Sehingga kambing domba, apa yang mereka gembalakan menjadi hangat saudara di dalam goa. Inilah fungsi dari goa. Mungkin kelihatannya dingin, tapi pada saat udara yang begitu dingin, goa itu menjadi tempat yang hangat untuk penggembalaan mereka. Saudara, kenapa Yesus harus lahir di kandang? Menjijikan, memalukan. Saya mau bilang, supaya setiap orang dari setiap golongan, setiap kasta mungkin dapat datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Saya mau bilang, kalau Yesus lahir di bintang 6 dengan pasukan penjaga yang ketat dan luar biasa hebat, gak akan ada orang gembala bisa masuk dan berkata, maaf saya boleh lihat Pak Yesus. Saya bilang gak akan bisa. Pasti penjaga itu berkata, oh maaf, ini hanya untuk kelas atas VVIP. Anda kelas apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu saudara. Ya, apalagi kita saudara, lihat dari kaca aja kagak boleh saudara kasih Tuhan. Kita kan kalau lihat bayi lahiran kan dari kaca, oh lucu ya, ini kagak boleh saudara, boro-boro dari kaca saudara. Lihat dari depan cuman bisa melongo, cuman bisa berkata, ya Yesus lahir hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi saya mau bilang, Yesus lahir di kandang domba supaya saudara dan saya bisa terima keselamatan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang mantap saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Yesus mantap kok lahir? Semua direncanakan Tuhan secara sempurna. Kelihatannya ini menjadi satu kegagalan. Waktu Yusuf dan Maria ketok penginapan penuh. Semua berkata, maaf, penginapan penuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Memang ini skenario Allah yang besar, mengajar supaya kita semua melihat bahwa memang tidak semua orang terima kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas pasal 2 ayat 1, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Supaya setiap kita yang terima Yesus sebagai Tuhan mengalami kasih yang besar. Dan kita semua diselamatkan Tuhan yang ajaib. Saudara harus tangkap ini baik-baik. Hidup saudara itu anugerah Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, hari ini kaki saya sakit banget. Encok saya lagi kumat. Pak Pendeta, badan saya dulu tak begini, kini udah banyak penyakitnya saudara. Pak, Bu, apapun kondisimu, pastikan kasih Allah selalu besar dalam hidup kita. Katakan amin. Kemarin saya terima
WhatsApp saudara yang berisi pesan suara dari salah satu anak rohani saya. Dia bilang, "Pak, tolong doain ya. Beberapa waktu yang lalu dia baru di MRI dan dokter bilang ada penyumbatan di pembuluh darah di batang otak sebelah kanan. Ada plak, saudara. Dan itu membuat kepalanya sering pusing, sesemutan di pipi, di mata, saudara. Dan itu membuat keadaannya gak nyaman. Tolong bantu doa. Sedang dilakukan observasi." Saya cuman bilang begini, kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, sedih banget rasanya. Aduh, kenapa saudara? Penyempitan pembuluh darah. Saya pikir ini gak main-main. Di batang otak sebelah kanan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Saya diingatkan kembali bagaimana kisah Yusuf dan Maria yang mengetuk pintu kepada setiap penginapan, dan penginapan berkata, "Maaf, penginapan penuh." Sepertinya tidak ada pertolongan buat bayi Yesus, juru selamat yaitu Kristus Tuhan yang telah lahir. Kok gak ada tempat? Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga berkata, "Tuhan, mana kasih-Mu? Kok kayaknya gak ada pertolongan? Tuhan, mana kasih-Mu? Kok kayaknya gak ada jawaban? Tuhan, mana kasih-Mu? Kok izinkan saya harus ngalami ini?" Saudara, saya diingatkan bagaimana Yusuf dan Maria juga mengalami hal yang sama. Bahkan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, dia akan merasa sedih ketika istrinya melahirkan di sebuah goa, di kandang. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ini sebuah keadaan. Saya cuma bilang, tetap kuatkan hatimu, percaya mujizat Tuhan masih ada. Lakukan saja apa yang kau bisa lakukan. Kita dukung dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin keadaannya tidak baik, kelihatannya tidak baik apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi pastikan kasih Tuhan itu selalu engkau rasakan besar dalam hidup saudara. Saudara harus mengenal pribadi Allahmu dan Allahku yang dahsyat itu. Karena ketika kita mengenal, maka kasih itu lahir dari Allah. Kasih lahir dari Allah karena kita mengenal Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan akan merasakan kasih yang besar, merasakan kasih yang besar. Dalam pembicaraan itu dia berkata, "Amin, saya percaya." Saya bilang, yes. Saudara, kenapa? Karena ketika sakitmu ringan sekalipun, engkau gak bisa merasakan dan mengenal kasih Allah yang besar. Saya percaya kasih itu, penyakit itu akan terasa besar dan mulai menggerogoti pikiran, jiwa dan tubuhmu. Tapi sebesar apapun penyakitmu, kalau kau merasakan kasih Allah jauh lebih besar, maka saya percaya, kita percaya mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara bisa tanggap ini. Kalau masalahmu kecil, tapi engkau gak bisa merasakan dan mengenal Allah yang besar, maka masalah yang kecil itu akan menjadi besar dan menggerogoti, menghancurkan hidupmu. Tapi kita percaya, dengar baik-baik, walaupun masalah kita besar, tapi karena kita mengenal Allah dan mengasihi Allah, maka kasih itu lahir dari Allah. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita semua. Yang mengerti katakan amin. Saudara, poin yang kedua, mengasihi dengan kasih yang sejati. Katakan mengasihi dengan kasih yang sejati. 1, 2, 3. Yes. Artinya apa? Kasih yang lahir dari Allah. Tadi Alkitab jelas dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih berasal dari Allah, dan saya belajar saudara, bahwa orang yang mengasihi, itu dia mengasihi dengan kasih yang sejati. Klik buka berikutnya slide-nya. Ada ayat 1 Yohanes 3 ayat 18-nya. Saudara lihat sama-sama. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan juga mau saudara dan saya mengasihi dengan kasih yang sejati. Artinya apa? Kasih yang sejati artinya apa yang 1 Yohanes 3 ayat 18 sampaikan saudara. Dikatakan kasih yang lahir dari Allah.
Ini sebuah kasih yang unconditional love. Kasih yang tanpa kondisi apapun. Engkau belajar melakukan. Walaupun saudara mendapat perlakuan buruk, mendapat sesuatu yang tidak baik, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tapi engkau tetap belajar mengasihi. Kenapa? Karena engkau sudah menerima kasih dari Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau yang berkata saya sudah menerima kasih dari Allah, artinya engkau memiliki kasih yang tanpa syarat. Katakan amin. Dan kasih yang sejati gak cuma lahir dari Allah, lahir karena engkau dan saya mengenal Allah. Pak, Bu, ini sebuah intimasi, sebuah hubungan di mana engkau mesra, engkau menjadi dekat dengan Tuhan. Saya diajar begini, orang baik ya saudara, orang yang mengasihi, suka menolong orang, memang saudara, ada orang-orang tertentu yang memiliki sifat, sikap seperti itu. Sehingga orang lain bilang bahwa orang seperti itu adalah dermawan, orang yang welas asih. Dia memiliki kebaikan hati yang berlimpah. Saudara, walaupun dia tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat orang-orang di luar sana banyak loh yang begitu, Pak. Dia sediakan sekian ratus paket untuk anak-anak jalanan. Setiap hari Jumat dagangannya digratiskan untuk yatim piatu. Wow, Bapak Ibu pernah lihat itu? Ada orang pedagang bubur di Bandung, saudara yang kasih Tuhan. Itu hari Jumat dari jam sekian sampai jam sekian, gratis. Untuk anak-anak yatim piatu. Ada lagi yang gratis, untuk bisa ngaji dengan ayat tertentu yang dia sampaikan, saudara. Hebat, saudara. Saya melihat orang-orang itu punya hati yang belas kasihan walaupun tidak mengenal Allah. Tapi di sini hebatnya Tuhan. Di sini luar biasa. Perhatikan saudara. Orang yang mengasihi dengan kasih yang sejati. Saya percaya bukan hanya dimiliki orang yang mempunyai sifat watak yang penuh kasih saja. Tapi orang yang mengenal Allah secara benar, dia akan memiliki kasih yang sejati. Jadi dengan kata lain begini, kalau orang punya sifat watak belas asih, welas asih hanya tertentu, saudara, tidak semua orang punya itu. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tuh egois, mikirin diri sendiri. Hanya orang tertentu saja yang mempunyai sifat watak belas asih. Prosentasenya mungkin kecil, dari 100 mungkin hanya 10, 20, 30%, Pak. Yang lainnya kemana? Nggak tahu kemana. Tapi ini kasih Allah, dengar baik-baik. Engkau nggak bisa bilang, saya nggak punya sifat itu Pak Pendeta. Saya nggak punya watak itu Pak Pendeta. Saya bilang, saudara memang gak punya sifat belas asih. Saya juga gak punya sifat belas asih. Saya gak punya watak yang baik untuk melakukan kebaikan. Tapi setelah saya mengenal Allah secara sungguh, belas kasihan Tuhan itu turun mengalir dalam hidup kita. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, gak bisa punya alasan hari ini. Orang yang mengenal Allah, maka kasih Allah lahir kepada dirinya dan memampukan dia untuk melakukan hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi saya yakin Pak, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tapi hidupnya juga akan dipenuhi untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu tangkap ini. Tangkap ini. Kalau hari ini doamu, jam doamu lagi kurang, pelit kita tambah Pak. Kalau hari ini baca Alkitab kita lagi males, saya yakin tambah pelit kita Pak. Tapi kalau kita on fire, semangat sungguh-sungguh, haleluya, baca Alkitab, baca firman Tuhan, doa, Tuhan nyatakan isi hati. Aduh Pak, makanya Martin Luther itu bilang benar saudara, jadi orang Kristen itu buka hati dan buka apa katanya saudara? Buka dompet, buka hati dan buka dompet, saudara kasih Tuhan. Saya dompet saya kok kagak ada isinya, saudara kasih Tuhan. Aduh, ada isinya keluar lagi, ada isinya keluar lagi, saudara kasih Tuhan. Gak apa-apa, tapi ternyata kagak pernah kosong. Tuhan isi terus, walaupun dompetnya kosong, rekeningnya tetap ada. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena orang yang mengenal Allah hidup dalam kasih. Katakan amin. Saudara, orang yang mengenal Tuhan hidup dalam kasih.
Orang yang semakin intim dengan Tuhan hidup dalam kasih. Gak lagi mikirin, gak lagi egois, gak lagi mikirin diri sendiri, tapi selalu melakukan kebaikan. Makanya kemarin begitu bakti sosial, saudara, gereja kita 65 paket sembako, saudara yang kasih Tuhan. Saya ikut turun, saya merasakan mereka susah dengan keadaan mereka seperti itu. Tapi ketika kita mulai meringankan, Bapak Ibu juga terlibat dalam pembagian itu, karena itu adalah atas nama gereja, atas nama saudara semua, saudara. Dan saya melihat, aduh senang ya, sukacita bisa meringankan sedikit beban orang. Anak-anak muda ke panti asuhan, saudara, di Al-Ikhlas. Saya juga melihat sukacita banget, saudara. Anak-anak nyanyi, diajak nyanyi, sukacita, happy. Walaupun gak ada papanya, mereka papanya udah ada yang meninggal. Papanya udah tinggalin dia, udah gak tahu kemana, saudara. Ada yang gak punya mama, saudara, ada yang gak punya papa mama. Saudara dititipin sama saudara. Tapi saya melihat sukacita ketika anak-anak muda bisa membagi sukacita itu kepada mereka. Seneng rasanya, saudara. Dan ini terjadi ketika kita mulai mengenal Tuhan secara benar. Saudara, tanggal 4 Desember kemarin 2021, kita mengalami musibah dengan meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Saudara, pada tanggal 20 Desember kemarin dicatat ada 50 orang yang meninggal dan ribuan orang yang terluka yang masih dirawat hari ini. Dicatat ada 10.400 warga yang mengungsi. Bahkan mereka masih belum pulang sampai hari ini. Beberapa belum pulang sampai hari ini. Kenapa? Karena rumah mereka hancur. Wow, saudara. Kulit mereka terbakar. Mereka masih bersedih hari ini karena ada korban yang belum ketemu. Waduh. Itu abunya, saudara. Mobil truk sampai atapnya ketutup kan, Bapak Ibu lihat kan. Kenapa ada banyak korban? Orang mulai menyalahkan pemerintah. Tidak ada peringatan dini. Saudara yang kasih Tuhan, padahal dari BMKG sudah menyatakan ada peringatan dini. Tapi orang mengindahkan karena gak pernah. Walaupun Semeru pernah meletus sebelumnya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini loh yang terjadi. Saudara mungkin hari ini enak-enak. Bisa pakai baju bagus. Mereka gak bisa pakai baju bagus, Pak. Baju mereka habis semua. Saudara mungkin bisa ke gereja dengan anak istri. Dengan suamimu. Tapi mereka gak bisa, hari ini mereka sendirian, mereka lonely karena keluarganya meninggal. Saudara lihat, buka matamu lebar-lebar, ada begitu banyak orang yang susah hari-hari ini. Siapa yang tolong mereka? Kita yang harus tolong. Mungkin kau berkata, loh Tuhan, ini aku, pakai dia saja Tuhan, gak usah saya. Saudara kasih Tuhan. Tuhan akan berkata, oke, gak apa-apa. Kalau kamu gak mau mengasihi, biar aku suruh yang lain mengasihi. Tapi jangan harap ada kerajaan surga yang menanti. Gimana saudara yang kasih Tuhan? Gak bisa berdiam diri. Kalau kau gak pernah bisa pergi ke Lumajang, pergilah ke tetangga sebelahmu yang susah. Pak, Bu, hari ini Tuhan mau menyatakan kasih. Jadi berkat di setiap tempat di mana engkau berada. Saya akan akhiri dengan kisah ini. Anton bisa tolong main sebentar. Saya diberkati dengan sebuah kisah ini, terjadi kisah nyata di Semarang. Di sebuah gereja Katolik, saudara. Romo tersebut satu kali mengundang anak-anak gelandangan untuk makan siang sama-sama. Ada begitu banyak paket kotak yang disiapkan. Dan mereka mulai datang, ini terjadi sebelum corona. Mereka datang rame, boleh siapa saja. Mungkin hampir setiap gelandangan di kota Semarang itu datang. Saudara, ketika mereka mulai duduk di sebuah aula yang besar yang disediakan, nasi kotak mulai dibagikan. Dan mereka mulai makan sama-sama. Tiba-tiba ada seorang anak yang hanya memperhatikan, memegang, mengangkat kotak itu dengan hati yang bersuka cita. Tapi gak dibuka untuk makan. Hanya memegang, memperhatikan yang lain makan. Dengan wajah yang kepengen makan tapi dia hanya pegang, dia hanya lihat kotak itu. Ditaruh lagi, diangkat lagi. Dia mungkin berharap acara ini cepat selesai. Sehingga dia bisa pulang bawa kotak makanannya. Lalu Romo itu datang dan berkata, "Nah, kenapa kamu gak makan? Kamu gak suka ayam?
nanti kita ganti, ada daging kok katanya. Karena itu paket ayam saudara. Anak ini berkata, oh enggak Pak, saya suka kok ayam katanya. Loh kenapa kamu gak makan? Anak mulai tertunduk dan berkata, boleh gak saya bawa pulang? Saudara, Romo itu berkata, buat apa? Anak ini berkata, buat kakak saya yang sedang sakit. Pak, hanya nasi kotak. Wow. Saya yakin saudara bisa beli banyak nasi kotak. Tapi buat anak ini nasi kotak itu begitu berharga untuk kakaknya yang sedang sakit. Romo itu bilang, makan aja. Nanti kami bawakan pulang 1 kotak lagi buat kamu. Dan kami akan antar kamu pulang ke rumah. Saudara, selesai anak itu langsung makan dengan lahapnya. Karena memang dia lapar. Dia segera pulang, diantar oleh para pengurus dari gereja. Sampai di rumah, dia lihat kakaknya yang sakit. Nasi kotak diberikan. Sembari berkata, ini berkat Tuhan, selamat menikmati ya. Oh, kakaknya yang sakit itu terbangun dan senang lalu dia makan. Bahkan bukan hanya makanan. Dari gereja itu membantu untuk pengobatan kakaknya sampai sembuh. Saudara, anak gelandangan ini berbagi kasih dari kekurangannya. Tapi kita terkadang berbagi kasih sedikit dari kelebihan kita. Bahkan kita tutup mata, kita gak buka hati. Hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau punya kasih dari Allah karena engkau mengenal Allah, saya percaya kasih itu akan mulai mengalir. Berbagilah kasih dari kekuranganmu dan kekuranganku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.